Apa perbedaan nafkah dengan kerja? Halo? Nah, satu kalimatnya, yang pertama nafkah, kedua kerja, gitu kan? Yang kedua esensinya. Perhatikan sini. Kelihatannya sama-sama kerja, tapi nanti dalam hal rizki bisa berbeda. Satu, nafkah. Ini agak dalam ya. Kedua, kerja. Kelihatannya ini dengan ini sama-sama bekerja, tapi lihat nilainya. Misal di rumah ada 5 orang. Ayah, kemudian ibu, misal saja, dan 3 orang anak. 3 anak. Nafkah ketika dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya pada ayah, suami, tidak pada istri. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah, punya karakter kepemimpinan. Dan dalam hal itulah diberi tugas ia untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Lihat, bukan hanya untuk istrinya. Jadi begitu ayah ini mencari nafkah, bagaimana mencarinya? Diwujudkan kemudian turunan ayatnya. Bisa di Quran surah kedua ayat 168. Ini yang standar. Kalau ingin cepat di Quran surah kedua ayat 172. Ini ya ayuhan nas, nas umum, manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kerja, silakan cari makan. Ya. Kemudian kalau ingin cepat pada yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nasnya dibuang diganti pakai iman. Setiap yang mencari pakai iman kata Allah, ma razaqnakum. Kami yang dekatkan rizkinya, bukan dia yang capek mencari. Jadi kalau Anda merasa beriman, rizki Anda susah, coba dicek. Mungkin kedekatan Anda dengan Allah kurang. Itu poinnya, sebab Allah berjanji orang beriman itu saya dekatkan rizkinya. Kalau Anda beriman jauh dengan rizki, mungkin iman Anda bermasalah, kurang dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cek lagi, maksud saya coba cek aturan Allah dalam mencari rizki salah satunya. Ada yang ketiga lebih cepat. Jadi kalau ini nas, ini iman plus takwa. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anta ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, sini nas, iman tidak disebutkan. Sini iman saja, ini iman plus takwa, iman plus takwa. Kata Allah, saya buka, langsung saya buka pintu rizki, keberkahannya dari langit dan bumi. Kalau ini masih nyari, Allah dekatkan. Kalau ini dibuka langsung. Kalau orang dibuka, jalan dekat pun sudah turun rizkinya, langit dan bumi, mau apa lagi? Makanya ketika Maryam meningkatkan takwanya kepada Allah, dia konsentrasi ibadah mendekat kepada Allah. Zakaria mengantarkan bekalnya alaihi salam, tiba-tiba di dalamnya sudah ada. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-37, paling kiri sebelah bawah. Silahkan cek. Ketika seorang dalam kesulitan, ada banyak orang diberikan oleh Allah seketika dalam hal-hal yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Dalil penegasannya ada di Quran surah ke-65 ayat 2 di ujungnya sampai ayat 3-nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia berikhtiar juga, ada ikhtiarnya. Cuman hebatnya dibuka segala pintu-pintu ikhtiar untuk menurunkan berkahnya langit dan bumi. Nah, ketika ini mencari, ayah mendapati dari nafkah ini, cari misalnya berapa yang Allah berikan? Allah berikan pada ayah ini kebutuhan untuk 5 orang di rumahnya ini. Jadi ketika suami mencari dengan niat mencari nafkah, yang Allah berikan akan cukup untuk ke-5 orang di keluarga ini. Di untuk si A cukup, ayah, untuk ibu juga ada, untuk 3 orang anak itu ada. Tapi kalau seorang misalnya selain suami, taruhlah istri memaksakan untuk menjadi pengganti di sini, nafkah, dipaksa misalnya, maaf ya, suami masih ada, dia nekat mencari nafkah, bukan hanya bekerja. Maka ingat baik-baik, beda antara kerja dengan nafkah. Yang Allah turunkan nanti rezekinya hanya untuk satu perempuan ini saja. Karena itu sebanyak apapun yang didapatkan akan selalu terasa kurang dalam kehidupan rumah tangga. Karena sifatnya tidak melekat pada sifat ini pada istri, melainkan pada suami. Paham seperti ini? Nah, jadi ini yang saya maksudkan, sifat nafkah hanya melekat pada ayah, tidak melekat pada ibu. Karena itulah kemudian ketika ayah dapatkan, bukan cuma untuk dirinya, ada untuk istrinya, ada untuk anaknya, untuk anak-anak difikirkan. Kadang Masya Allah, mohon maaf ya, demi Allah saya katakan, ada sesuatu yang tak terlukiskan. Kadang-kadang anak belum lahiran, bapaknya udah nyiapkan sampai dengan persiapan sekolahnya. Ini begini, ini untuk kampusnya, ini investasinya, ini tanah sekian, rumah ini untuk si kakak, rumah ini untuk si adik. Padahal anak aja belum lahir yang pertama. Dan luar biasa. Kemudian cari lagi, maksimalkan lagi. Jadi ketika Allah berikan akan cukup untuk satu keluarga. Tugas ayah di situ. Paham sampai sini?